Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Masih kitab Yosua. Kali ini kita masuk kepada suku Simeon. Tapi Simeon dengan Lewi kita bahas sekaligus. Dengan sedikit fokus ya kepada suku Simeon ini. Ini ada di Yosua pasal 19. Bapak Saudara bisa baca sendiri. Di dalam milik pusaka suku Simeon ini tidak ada kota-kota yang terlalu yang terlalu bersejarah, katakanlah begitu. Dan ini ayat 9 katakan itu milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Jadi sebenarnya Simeon ini seolah-olah ya tersebar begitu, nggak punya milik pusaka, tapi ada milik pusaka Yehuda karena dia terlalu besar, ya itu dia dijadikan milik suku Simeon. Nah, dan ketika kerajaan itu pecah ya, Rehabiam itu yang masuk ke dalam kerajaan selatan itu cuma suku Yehuda dan Benyamin. Jadi Simeon tidak diperhitungkan lah ya. Bahkan dalam berkat Musa itu Simeonnya nggak disebut ya. Nah ini seolah-olah ini Simeon ini, coba dulu kita baca ya. Kalau berkatnya Yakub ya disebut, tapi disebutnya juga seperti teguran ya. Coba dulu kita baca yang Musa ini. Ini bukan berarti Simeon nggak diberkati ya. Saudara perhatikan dulu pasal 33 Ulangan ayat 1. Dan inilah berkat yang Musa hamba Elohim itu berikan kepada Bani Israel. Jadi Simeon termasuk ya yang diberkati ya melalui Musa ini ya. Jadi walaupun nanti kalau saudara di pasal 33 ini nggak ada ya. Di sini hanya ada Yehuda, Ruben, Yehuda, Lewi, Benyamin ya, Yusuf. Terus ada dua itu Efraim dengan Manasye disebut, dengan Zebulon, Isakar, Gad, dan Naftali, Asher. Ya, jadi nggak ada Simeon itu disebut ya. Tapi dalam berkat Yakub itu ada disebut di sini. Mari kita baca dulu sebentar Kejadian 49. Ya, ayat yang ke-5. Disebut di sini Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka adalah alat kekerasan. Ini ketika itu kan Dina diperkosa itu oleh orang Sikem itu, dan Simeon dan Lewi maju memarang itu semuanya orang-orang di sana. Ya, dan Yakub bilang, biarlah jiwaku tidak masuk dalam persepakatan mereka. Biarlah kemuliaanku tidak menyatu dalam perkumpulan mereka. Ini sebenarnya bukan mengutuk ya ini ya. Karena ini ayat 49 Kejadian ini bagian yang akhirnya itu dikatakan ayat 28. Semuanya ini adalah ke-12 suku Israel, dan inilah yang 12 ya termasuk Simeon di situ. Inilah yang telah ayah mereka katakan tentang mereka, dan dia memberkati mereka, termasuk Simeon ya. Jadi Yakub memberkati Simeon, dia memberkati mereka masing-masing sesuai dengan berkatnya, beda-beda ya. Simeon dan Lewi memang berkatnya dikatakan seperti berupa teguran, tapi sebenarnya begini, Yakub tidak ingin kemuliaannya bercampur dengan amarah, katakanlah begitu ya, amarah Simeon dan Lewi. Jadi Yakub sebenarnya dan seluruh keturunannya sedang, termasuk Simeon, sedang memelihara kemuliaannya, yaitu kemuliaan Tuhan. Jangan kemuliaan karena kemarahan seperti itu. Dia nggak mau bercampur itu. Jadi ini berkat juga ya, ucapan Yakub itu berkat juga. Kemudian kita melihat istilah atau nama Simeon ini ya, kita coba dulu. Nanti kita bicara Simeon ya, ada 3 poin kita bicara Simeon, Lewi, dan nanti aplikasinya ya bagi kehidupan kita sekarang. Kita lihat dulu Simeon ini ya, dalam arti nama Simeon itu sebenarnya apa? Ini dalam Kejadian 29 ayat 33. Simeon itu istilah Ibraninya Sim dengan On ya. Sim dengan On itu artinya mendengar. Sim dengan On, Simeon jadinya ya. Kejadian 29 ayat 33. Coba dulu kita lihat ini. Ceritanya begini. Waktu itu Lea setelah melahirkan anak yang pertama, kemudian yang kedua ini. Coba dulu kita baca dulu yang Kejadian pasal 29 ayat yang ke-33.
Mengandung pula lah ia, maksudnya Lea ini, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Ini mendengar ini artinya sim dan on, ya. Mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Jadi Simeon itu, maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi Simeon ini sebenarnya lahir ya, bukan seperti anak yang tidak disukai, ada orang yang melahirkan gitu, kayaknya kayak anak-anak yang disesali lah kelahirannya, bukan begitu. Simeon ini justru lahir karena doanya Lea itu, karena dia merasa ya memang Yakub lebih mencintai si Rahel itu ya. Walaupun pada akhirnya karena Rahel bawa terafim ayahnya, akhirnya Rahel mati di dekat kota Bethlehem apa itu, nggak sampai ke Hebron, ke kuburannya Abraham Sarah. Jadi hanya Lea yang dikubur di Hebron itu ya, bergabung dengan Ishak, dengan Ribka dan Yakub dan Lea di sana. Ya, di zaman Israel kalau dekat dengan kuburan leluhur itu berarti dekat dengan janji Tuhan. Jadi Lea ini seorang yang sekalipun dia tidak dicintai, Lea ini ya spiritual lah dibanding Rahel ya. Karena Rahel itu malah bawa terafim bapaknya, diumpetin dan sebagainya. Dibawa terafimnya Laban. Terafim itu patung apa itu? Sembahan begitu ya, berhala lah. Jadi doa Lea ini yang sangat didengar Tuhan melahirkan Simeon. Mendengar. Jadi Simeon ini bisa kita bilang sekalipun dia kelihatannya seolah-olah ya memang nggak kelihatan ada perbuatannya seperti suku Yehuda dan suku Efraim gitu ya. Tapi Simeon ini nanti kita akan melihat aplikasinya, bahwa dia itu untuk menjadi Simeon kita harus belajar mendengar ya. Nah, nanti kita lihat ya. Saya rasa cukup dulu kita selesaikan dulu Simeon ini, kita coba masuk ke Lewi ya. Lewi ini kita tahu tidak dapat tidak dapat milik pusaka seperti suku-suku yang lain, tapi kepada Lewi diberikan kota-kota yang sekedar milik untuk tempat tinggal mereka, dan juga ini sekedar tempat tinggal dan juga tempat penggembalaan mereka. Jadi dari setiap suku, ini lihat ke Yosua pasal 21, dari tiap suku ya itu Lewi mendapat kota-kota. Nah, yang terutama ini memang Lewi mendapat kota Hebron, tempat di mana Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka dan Yakub dan Lea itu dikubur di situ. Tapi di Hebron itu ada sebagian tanah lapangnya itu udah milik si ini Kaleb ya. Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dia dapat itu Hebron ya. Tapi Hebron karena dia kota perlindungan diserahkan kepada Lewi ya. Jadi Lewi itu dikatakan di sini dia tidak mendapatkan milik pusaka, karena dikatakan di sini jabatan sebagai imam itulah milik pusakanya. Kalau saya baca pasal 18 ayat 7. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan adalah milik pusaka mereka. Atau di bagian lain dikatakan milik pusaka Lewi adalah Tuhan sendiri ya. Karena sudah tahu waktu itu kisahnya ketika Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala anak lembu emas ya, ketika di Gunung Sinai itu Musa di atas, dan ketika Musa turun dan membanting itu 2 loh batu itu, dan Musa berdiri di pinggir kemah itu, dia bilang, siapa yang berpihak kepada Tuhan datang kepadaku. Datang semua suku Lewi kepada dia ya. Dan suku Lewi diperintahkan supaya untuk membuktikan pengabdianmu kepada Tuhan, engkau bunuh itu saudara-saudaramu yang menyembah berhala. Yang ada berapa ribu tuh mati? 3.000 atau berapa? Jadi Lewi sejak itu dia mendapatkan, ya dipilih lah Tuhan sebelumnya memang dia untuk menjadi imam. Tadinya kan Israel itu semuanya raja-raja dan imam-imam. Kalau saya lihat Keluaran pasal 19 itu perjanjiannya ada 3. Dengan catatan, kalau kamu dengar firmanku, kata Tuhan, engkau akan menjadi umat kesayangan, bangsa yang kudus, dan raja-raja dan imam-imam atau imamat yang rajani. Ya, tapi ternyata gagal Israel itu di Gunung Sinai, menyembah anak lembu emas dan Lewi, tapi berpihak kepada kemuliaan Tuhan.
maka Lewi lah yang dipilih. Sebenarnya begini ya, jangan dibalik ya. Lewi emang sudah dipilih Tuhan dulu, ya, barulah kelihatan tindakan si Lewi ini untuk membuktikan pilihan Tuhan itu. Jangan dibalik ya, jangan dibilang karena Lewi berpihak kepada Tuhan maka Tuhan memilih Lewi. Ini jangan salah. Karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi dipilih dulu, tindakan Tuhan dulu. Keselamatan itu selalu inisiatifnya Tuhan lah. Jangan ngomong-ngomong tergantung kita, tergantung manusia, tergantung responnya dan sebagainya. Jangan ngomong-ngomong gitulah. Segala sesuatu itu dari Tuhan, ya. Untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya. Itu kedaulatan Tuhan, itu dulu. Tapi nanti setelah terjadi pilihan itu memang kelihatan orang-orang yang dipilih ini ada bukti-buktinya. Misalnya begini, Yakub dengan Esau lah. Yakub kan dipilih, dibilang aku membenci Esau mengasihi Yakub. Itu Yakub dipilih dan dia kelihatan orang yang dipilih. Yakub itu seorang yang walaupun dia banyak tindakan licik dan sebagainya, dia itu seorang yang menyukai hal-hal yang rohani. Misalnya dia senang hak kesulungan. Walaupun caranya dia bikin dengan penipuan, tipu ya, kakaknya itu, Esau. Kalau Esau ini seorang yang tidak suka dengan hal yang anggap remeh. Perkara-perkara rohani segala hak kesulungan lah yang bagaimana dia peduli ya. Esau ini seorang yang percaya kepada dirinya, mengandalkan diri, emang dia hebat, pemburu lah begitu ya. Gagah perkasa ya, senang di padang dia untuk apa. Jadi dari sini udah kelihatan bahwa Yakub ini sudah ada tanda dia dipilih Tuhan itu udah kelihatan. Dia menyukai hal-hal yang rohani, ya, sementara Esau ya enggak. Jadi Lewi dipilih Tuhan. Karenanya kelihatan tindakannya itu. Ya. Ketika dia dihadapkan ada masalah lembu emas. Oke. Coba kita langsung aja lah masuk aplikasi ini ya. Aplikasinya sekarang ini bagaimana? Simeon dulu lah. Kalau saudara dan saya ingin menjadi Simeon lah, katakan begitu ya, menjadi Simeon. Ini soal mendengar ini yang saya mau bicara dulu sebentar ini. Karena kelihatannya mendengar perkara kecil ya. Oh enggak, ternyata mendengar itu sangat menentukan ya. Memang lidah itu yang menentukan juga, mati hidup orang itu dikuasai lidah. Tapi lidah ini kan ngomong karena dari hati kan, dari hati itu orang dari hati orang keluar itu lidah itu ya. Jadi lidah ini cuma ngomong apa yang di dalam hati. Nah, yang di dalam hati ini masuknya dari mendengar ini. Informasi-informasi ini masuk ke sini ya. Jadi sebenarnya kalau saya urutkan, mendengar dulu, masuk dia ke dalam, termasuk mendengar pikiran sendiri ya. Termasuk mendengar pikiran sendiri. Ya, masuklah itu semua ke dalam hati. Nanti hati itu akan membuat lidah ini berbicara. Jadi sebenarnya nomor satu ini mendengar dulu. Makanya ada satu perumpamaan itu, penabur ya. Perhatikan cara kamu mendengar. Nggak karena kuping kan dua, itu mulut satu. Tapi itu yang lebih penting mendengar ini. Ya. Mendengar itu dikatakan, mari kita lihat dulu ya. Ada satu, pertama, mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban-korban. Itu kasus Saul itu. Saul itu langsung mempersembahkan korban karena dia situasinya dia mendesak begitu, dia mau perang, belum minta belas kasihan Tuhan. Dia nggak dengar nasihat Samuel untuk tunggu dulu. Ya. Jadi kalau orang senang bikin orang agamawi nih ya umumnya orang dalam dunia kekristenan itu memang Kristen itu sudah jatuh Bapak Saudara menjadi agama. Sebenarnya Yesus datang untuk memberi hidup, life, supaya manusia berjalan dalam pimpinan hayat, bukan beragama dengan segala ritualnya dan aturan-aturannya. Tapi banyak orang Kristen umumnya senang mendengar itu. Mendengar aturan-aturan, senang kalau ibadah mesti begini, mesti begitu, di gunung ini, di gunung itu, memberikan ini, itu, dan sebagainya, peraturan-peraturan itu. Waduh, kalau kamu mau bertumbuh, kamu mesti begini. Itu yang didengar. Ya, itu sebenarnya nggak dianggap mendengar. Jadi melakukan ritual itu dianggap udah beribadah itu. Enggak gitu, Bapak Saudara.
Itu lihat Saul kasusnya, mendengar tuh lebih baik daripada misalnya suruh pilih apa mau bikin, ya kalau melakukan ritual itu karena mendengar ya lain persoalan. Tapi ini masalahnya banyak orang yang dipanggil ini dalam kekristenan ini ya melakukan ritual tanpa mendengar. Bahkan kalau ditanya, makanya banyak pertanyaan, gimana sih caranya dengar suara Tuhan kalau ya. Jadi selama ini dengar suara siapa? Selama ini dengar suara pendeta, selama ini dengar suara sendiri barangkali, selama ini dengar suara. Nah ini kita harus belajar untuk menjadi Simeon. Makanya ini dilatih. Ya pagi itu kita harus melatih pendengaran kita. Pendengaran rohani maksudnya ini ya, bukan jasmani. Kalau orang budak secara jasmani nggak apa-apa juga, dia masih bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu di dalam batin, bisikan roh kalau istilahnya Kisah Para Rasul itu, bisikan roh ya. Jadi sesuatu yang lembut dia. Kadang-kadang memang jelas ya berbicara, ya kadang-kadang juga lembut ya. Belajar menjadi Simeon. Ini berkat luar biasa ini Simeon, walaupun dia perbuatannya tidak kelihatan heroik istilahnya ya. Tapi dia untuk menjadi Simeon tidak gampang. Harus belajar mendengar, banyak berdiam diri juga. Karena kalau udah sibuk ya, coba bayangkanlah kalau saudara sedang sibuk begini, mana bisa kita dengar lagi orang ngomong ya. Kalau kita udah sibuk dengan tujuan kita sendiri, misi kita sendiri, visi kita sendiri, sibuk dengan ambisi kita sendiri, gimana lagi kita mau mendengar? Makanya diamlah, itu perintah Tuhan, diamlah, dengarkan firman Tuhan ya. Jangan terlalu sibuk ya. Termasuk jangan terlalu sibuk bikin ritual karena khotbah sana khotbah sini, kerjakan ini kerja, sibuk. Kapan duduk diam mendengar suara Tuhan itu ya. Ini Simeon, gak gampang ya menjadi, harus dilatih terus. Kedua, kenapa mendengar itu penting? Karena dengan mendengar itulah iman timbul. Iman timbul dari maksudnya mendengar firman ya. Kalau mendengar aturan agamawi, kau harus bayar perpuluhan, enggak timbul iman itu. Malah kadang-kadang dibodohin tipu sana tipu sini aja itu aturan agamawi itu ya. Jadi kalau mendengar itu penting, mendengar firman ya, karena dengan itu timbul iman. Iman itu energi yang berupa hayat, itu suatu energi yang memampukan kita untuk bertindak karena percaya kita itu ya. Oh ini sangat penting sekali ya, orang benar hidup oleh iman, makanya kuncinya yang mendengar ya. Di Amsal juga ada sih perintah itu soal mendengar ini, banyak lah di Amsal. Oke lah, ya sekarang kita masuk Lewi lah dulu sebentar sebagai penutup ini. Aplikasinya Lewi. Ini kalau dunia kekristenan paling seneng nih orang jadi, saya Lewi kok. Ya. Sedikit dipanggil Tuhan, sedikit melayani aja, saya Lewi. Kenapa dia seneng dia disebut Lewi? Iya karena perpuluhannya itu dapat duit. Aduh, ini susah ini kalau saya begini. Dia udah nggak ngerti ya, Lewi itu sebenarnya rencana Tuhan semula itu Israel semuanya itu imam-imam, raja-raja dan imam yang baca deh Keluaran 19 itu, jelas itu. Karena gagal itulah jadi bilang anak lembu emas, maka Lewi yang dipilih. Dan gereja di Surat Petrus itu jelas adalah imamat rajani, semuanya imam. Ngerti nggak? Nggak ada lagi Lewi lagi, apa urusan kita sih sama Lewi? Lewi itu orang Israel sana kok. Kalau menerapkan sesuatu tuh lihat konteksnya, itu konteks perjanjian lama pindah ke perjanjian baru itu ada peraturannya. Perjanjian baru itu hukum roh, yaitu hukum Taurat yang ditulis dalam batin. Kalau Kolose 2:17 bilang semuanya ini simbol, yang di sini penerapannya Kristus gitu. Jadi Lewi di zaman ini siapa orang-orang Lewi? Kalau mau saya bilang sih nggak ada. Dalam arti begini. Bukan nggak ada dalam arti apa ya? Nggak ada orang yang bisa bilang saya ini Lewi. Karena semua gereja itu adalah imam-imam. Bukan cuma Lewi, imam. Kalau di perjanjian lama tuh imam lebih tinggi dari Lewi. Lewi itu pembantu, istilahnya membantu imam. Itu Tuhan serahkan suku Lewi untuk bantu Harun dan keturunannya yo. Jadi ini pembantu ini dalam konteks perjanjian lama. Pindahin ke di sini, dia mau jadi bos di sini ya. Saya Lewi, ya, kalian harus tunduk ya, harus bayar perbulan sama saya. Kacau udah habis, udah kacau banget deh. Ya, udahlah.
Ya, jadi kejatuhan gereja itulah yang menyebabkan Nikolaus itu membelah ya. Ngaku-ngaku suku Lewi, ngaku-ngaku di sini apa saya klergi atau apa sebagai pendeta atau pastor atau apalah nggak tahu lah namanya. Yang di sini umat ya, itu udah banyak saya cerita itu ya. Jadi semoga kita menjadi Simeon lah. Simeon itu seorang yang mendengar, dan semoga kita menjadi Lewi dalam arti kita menjadi orang yang berpihak kepada kemuliaan Tuhan. Ketika penyembahan berhala terjadi dalam dunia kekristenan, kita berpihak kepada kemuliaan Tuhan, menjadi Lewi ya, berpihak kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.